Dia adalah Horus, dewa langit setinggi 4 meter, dan menikmati perlakuan seorang kaisar. Begitu dia bangun, melihat kemudaan dan bakatnya, ayahnya memintanya untuk menggantikannya menduduki tahta. Pada upacara penobatan, ayahnya hendak memakaikan mahkota kepadanya ketika pamannya Set, dewa padang pasir, datang bersama sekelompok prajurit untuk merebut tahta dan menikamnya sampai mati. Sebelum ayahnya sempat mengucapkan sepatah kata pun, melihat ayahnya yang jatuh, Horus sangat marah dan mengambil tongkatnya dan menikam Set. Horus bukan tandingan Set yang masih belum berpengalaman dalam pertempuran. Selama pertarungan, Set mengganggu penglihatan Horus melalui pantulan perisainya dan kekuatan mata. Kekuatan tidak dapat digunakan, sehingga Horus harus berubah menjadi dewa langit dan menyerang Set. Set juga bertransformasi kembali menjadi dewa yang sebenarnya. Prajurit itu mengambil perisainya lagi dan mengganggu penglihatan Horus. Horus dalam kekacauan dan diketuk kembali ke dalam bentuk manusia oleh Set yang menginjak-injak Horus di bawah kaki dan mencungkil mata kekuatannya. Tanpa matanya, Horus kehilangan sumber kekuatannya. Tepat saat Set hendak membunuhnya, Eros sang ratu melangkah maju. Dia memohon kepada Set dan berjanji untuk mengorbankan dirinya kepada Set. Horus mampu menyelamatkan hidupnya dan masih dipenjara oleh Set di ruang bawah tanah. Raja tua ketika Set menjadi raja, dia melepaskan rezim tirani dan membangun menara yang lebih tinggi dari piramida, memaksa banyak orang menjadi budak. Di bawah tirani, seorang pencuri bernama Bek membenci penindasan Set dan dia menyelinap ke dalam perbendaharaan dengan maksud mencuri mata kekuatan dan membantu harus mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah melalui banyak jebakan, dia mendapatkan ke-1 F-Power dan saat dia menemukan pacarnya beberapa tentara tiba-tiba menyerang dan Bakar bergegas melarikan diri bersamanya. Selama pelarian, pacarnya terbunuh oleh panah. Baker datang ke ruang bawah tanah dan menemukan Horus yang menawarkan ke-1 F-Power sebagai imbalan baginya untuk membangkitkan pacarnya. Tapi Horus mengatakan bahwa hanya seorang raja yang bisa membuat kesepakatan dengan kematian, dan dengan hanya 1 mata, dia jauh dari tandingan Set dan harus menemukan kekuatan untuk mengalahkan Set. Keduanya kemudian mendaki ke puncak gunung, di mana Horus yang berubah menjadi dewa langit dengan kekuatan kakeknya, Dewa Matahari, terbang ke langit, menemukan Dewa Matahari dan meminta bantuannya. Tapi Dewa Matahari tidak mau ikut campur, sehingga Horus tidak punya pilihan selain mengumpulkan sebotol air matahari untuk memadamkan api gurun dan melemahkan kekuatan Set. Dan tindakan pasangan itu mengingatkan Set. Tidak lama setelah mereka kembali ke permukaan, mereka dikejar oleh beberapa Minotaur. Tanpa kekuatan ilahinya, Horus terlempar dari tebing oleh para Minotaur. Tetapi Horus berhasil mengeluarkan tombaknya tepat pada waktunya dan mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Kedua pria itu baru saja mengambil nafas ketika 2 ular piton raksasa tiba-tiba muncul di belakang mereka. Itu adalah seekor ular piton, panjangnya 100 meter dan meludah dengan terang yang memburu seorang dewa Horus yang telah kehilangan kekuatan duanya, dan seorang manusia biasa, Bakar yang menawarkan dirinya sebagai umpan. Untuk menarik perhatian ular tersebut, Horus mengambil kesempatan untuk melompat ke atas ular dan menundukkan pemburu ular putih, menjatuhkannya ke bawah tebing. Bersama ular tersebut, dia juga mendarat di menit-menit terakhir. Tapi ular hitam besar lainnya datang ke arah mereka. Saat itu, seorang wanita muncul entah dari mana. Perlahan-lahan ia mendatangi ular besar itu, menarik tombak dari mulutnya, menatap lurus ke arahnya, dan hanya mengucapkan beberapa kata. Dan ular itu langsung kehilangan kendali dan memanggang dirinya sendiri dengan semburan api langsung. Dia adalah Eros yang sama yang telah menjadi perantara bagi Horus di tempat pertama dan yang telah menyaksikan kebrutalan brutal Set dalam keputusasaan yang mendalam. Inilah bagaimana dia menemukan Horus, berharap untuk membantunya mengalahkan Set, dan mereka bertiga berangkat ke padang pasir. Tetapi untuk mendekati api gurun, mereka harus menjawab teka-teki yang diberikan oleh Sphinx. Jadi mereka pergi ke istana kebijaksanaan dan menemukan dewa kebijaksanaan Mesir kuno yang setelah mengetahui beratnya masalah ini, mengabulkan permintaan Horus. Setelah perjalanan singkat, kelompok ini akhirnya tiba di padang pasir. Tetapi dewa kebijaksanaan berulang kali salah menjawab pertanyaan. Sphinx juga mulai kesal, dan saat dia akan menginjak-injak Horus sampai mati, dewa kebijaksanaan akhirnya menjawab teka-teki itu dengan benar. Dengan teka-teki yang terpecahkan, Cruz menuju Desert Fire ketika tiba-tiba sebuah sangkar besi meledak dari tanah, menjebak kelompok di dalamnya. Ternyata Set telah menyiapkan penyergapan di sini sejak lama. Menunggu mereka tiba, ia membunuh dewa kebijaksanaan dan mencurahkan air matahari. Dalam kemarahannya, Horus membebaskan diri dari kurungan, mengambil perisainya untuk menghalangi batu besar yang runtuh, dan berhasil keluar dari piramida dengan selamat. Dan saat itulah Bakar akhirnya mengetahui kebenaran dari apa yang telah terjadi. Ternyata bahkan raja tidak bisa meminta seorang pria dengan kematian. Jadi dia telah ditipu sejak awal. Bakar kemudian jatuh ke dalam keputusasaan. Ketika Eros begitu terkesan dengan perasaannya yang sebenarnya, sehingga ia memanggil Anubis, dewa kematian, dan memberinya gelang yang paling berharga. Sementara itu, gadis dari neraka tiba di gerbang. Tapi bukan seberapa banyak kebaikan yang Anda lakukan dalam hidup yang membuat Anda berinkarnasi, melainkan seberapa kaya Anda. Seorang pria menawarkan sekotak harta karun untuk ditukar dengan kesempatan reinkarnasi yang sukses. Seorang pria tua hanya memiliki cincin yang rusak, langsung berubah menjadi abu. Tepat ketika dia mengira dia akan berubah menjadi abu, Dek muncul tepat pada waktunya untuk memberikan gelang itu kepada pacarnya. Tetapi tiba-tiba pintu reinkarnasi mulai rusak. Pria ini
memasang otak dewa kebijaksanaan, sayap Neptis, jantung Osiris, dan mata kekuatan, simbol kekuatan, dalam upaya untuk menguasai dunia. Untuk mengamankan posisinya, ia juga membunuh ayahnya, Dewa Matahari, dengan tangannya sendiri, memperoleh tombak matahari. Bahkan ketika gerbang neraka dihancurkan olehnya, Set kembali ke bumi dan memanggil iblis-iblis Keyes untuk melahap seluruh bumi. Horus Dewa Langit bergegas ke menara surga untuk bertarung dengan Set, tetapi dia bukan tandingannya. Dengan satu sapuan tangannya, Set membawa Horus ke tanah, dan Set meraih tombaknya dan mencoba membunuhnya. Saat itu, Bakar tiba tepat waktu untuk menarik perhatian Set, dan Set mengangkatnya dengan mudah dengan satu tangan. Dan Bakar mengambil kesempatan untuk merebut Eye Power dan melemparkannya ke Horus yang meluncur turun dari puncak menara dengan kekuatan tak terbatas di satu sisi, dan orang-orangnya sendiri di sisi lain. Horus dengan tegas memilih yang terakhir, dan jatuh bersama Bakar. Saat itu, Horus tiba-tiba menumbuhkan sayap dan berubah menjadi prajurit emas menyelamatkan Bakar dari kejatuhan. Barulah harus menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari tekad untuk melindungi rakyatnya, bukan dari mata kekuatan. Sekali lagi, Herus terbang menuju menara surga dan bersinggungan dengan Chai. Dengan kekuatan rakyatnya kembali, bahkan sekuat Chai, dia bukan tandingan. Herus melihat bahwa situasinya tidak tepat. Set sebenarnya memainkan kartu emosi, mencoba membuat keponakannya melepaskannya. Tapi Horus tidak berhati lembut, dan menikam Set langsung ke jantungnya. Dan Set langsung menjadi abu. Horus mengambil tombak matahari, dan membangkitkan kakeknya, Dewa Matahari, yang sekali lagi mengusir ke Yesbis, kembali ke alam semesta, dan kedamaian akhirnya dipulihkan ke bumi. Tapi Beck sudah mati sekarang, dan Cruz harus membawanya kembali ke istananya. Pada titik ini, Dewa Matahari muncul di hadapannya, dan bertanya kepadanya apa yang diinginkannya. Pada titik ini, Horus tidak menginginkan apa-apa. Dia ingin kedua manusia di belakangnya hidup kembali. Dengan kekuatan Dewa Matahari, Baker dan kekasihnya secara ajaib dihidupkan kembali. Dan Horus menjadi raja baru yang dicintai. Disinilah film ini berakhir, dengan biaya $1,5 miliar. Ini adalah mahakarya mitologi yang tepat. Menakjubkan secara visual. Diplot dengan ketat, tanpa berlarut-larut, dan tanpa kencing di seluruh. Ini adalah film yang layak ditonton 2 kali.